Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mega Saskia, saya dari 11 TKC 1. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi Spanning Tree Protocol. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini kita gunakan contoh kasus. Di sini ada 2 PC dan 2 switch, di mana masing-masing PC tersambung pada masing-masing switch. Contohnya di sini PC 1 terhubung pada switch 1 dan PC 2 tersambung pada switch 2, yang dimana ada kabel yang menghubungkan switch 1 dan switch 2, yaitu kabel FA01. Nah, misalnya di sini kabel FA01 ini terputus atau tidak aktif, maka artinya PC A dan B tidak bisa terhubung atau berkomunikasi. Nah, jika kita tambahkan kabel baru, yaitu FA02, di sini misalnya kita tambahkan kabel baru yaitu FA02. Nah, jika kabel sudah digantikan, maka PC bisa disambungkan lagi. Di sini misalnya FA01 tetap terhubung. Misalnya, PC A ingin mengirim paket ke PC B. Jika FA01 atau FA02 tetap terhubung, lalu mengirim paket dari PC A dan B, maka akan terjadi looping. Nah, looping itu apa sih? Looping adalah suatu proses yang dimana paket itu tidak akan terkirim. Misalnya dari PC1 ke PC2, kemudian dari PC2 akan kembali ke PC1. Itu adalah contoh looping. Contoh lainnya misalnya PC A mengirim pesan tersebut akan dikirim ke switch 1, lalu switch 1 akan membroadcast ke interface FA0/1. Untuk bisa terkirim ke switch, kemudian switch 2 mengirim ke FA0/2 dan FA02 mengirim ke PC B. Nah, setelah sampai dari PC B, paket itu akan terus-menerus berputar dan tidak akan sampai tujuan. Jadi, itulah yang dinamakan looping. Agar tidak terjadi looping, kita perlu memblokir salah satu interface-nya. Jadi, itu dia definisi Spanning Tree Protocol. Sekarang, kita akan belajar caranya memblokir port Spanning Tree Protocol. Pertama, kita akan membuat topologi Spanning Tree Protocol. Nah, di sini kita sudah membuat topologi Spanning Tree Protocol. Di sini ada 3 switch. Nah, di sini kita akan menghindari looping. Kita perlu blok salah satu interface-nya. Nah, di sini blok port-nya juga ada teorinya ya, teman-teman. Jadi, teori blocking port setelah tadi kita membuat topologi Spanning Tree Protocol di Cisco, sekarang kita belajar blocking port. Misalnya di sini saya mempunyai 3 switch. Switch 1 dengan MAC address AA, switch 2 dengan MAC address CC, dan switch 3 dengan MAC address BB. Nah, AA, BB, dan CC adalah heksadesima. Nah, di sini MAC address A sama dengan 10, MAC address B sama dengan 11, dan C sama dengan 12. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita akan menentukan root break. Nah, root break ini kita cari dari break ID. Dan untuk mencari break ID, kita perlu mencari priority terkecil. Selain mencari priority terkecil, kita juga perlu mencari MAC address terkecil. Nah, dalam topologi ini priority-nya sama atau default. Jadi, kita akan gunakan MAC address terkecil. Nah, di sini kita akan cek mana MAC address yang terkecil. Caranya kita cek saja di switch 1. Kita klik switch yang pertama ini, kemudian tab CLI. Kemudian di sini kita masukkan enable, kemudian kita masukkan switch
Setelah kita cek MAC address, di sini kita jadi bisa membandingkan mana MAC address yang terkecil. Di sini, MAC address yang paling kecil adalah switch yang pertama, yaitu dengan MAC address 000A. Dan di sini switch pertama sebagai root bridge. Dan switch 2 dan 3 sebagai non-root bridge atau kita singkat NRB. Port pada FA0/1 dan FA0/2 pada switch 1 itu adalah designated port. Nah, di sini karena switch 2 lebih besar dari switch 3, maka switch 3 juga sebagai root bridge. Karena switch 3 sebagai root bridge, maka FA02 milik switch 3 juga designated port. Nah, selanjutnya di sini kita akan buktikan bahwa teori ini benar atau tidak. Caranya, kita klik option, kemudian klik preference, kemudian di sini ada tulisan show link like. Di sini kita checklist. Nah, di sini beberapa kabel ini memiliki tanda hijau yang berarti aktif, dan di sini ada kabel orange yang berarti sudah terblokir. Jadi teori ini benar. Cara memblokir port. Selanjutnya kita akan belajar COS. Misalnya switch 1 memiliki 2 jalur untuk menuju ke root bridge atau switch 3 melalui port atau port tercepat. Bisa juga melewati alternatif port. Untuk melihat port yang lebih cepat menuju root bridge, kita akan melihat dari COS-nya. Nah, di sini COS berdasarkan bandwidth. Nah, COS ini berdasarkan bandwidth, di mana 10 MB sama dengan 100 COS dan 100 MB sama dengan 19 COS, sedangkan 1 GB sama dengan 4 COS. Di sini setiap portnya memiliki kecepatan atau bandwidth sebesar 100 MB. Untuk membuktikannya, kita bisa klik switch 1, kita tap CLI, kemudian kita ketikkan perintah show spanning tree. Nah, di sini untuk FA01 COS-nya yaitu 19 dan FA02 COS-nya juga 19. Di sini untuk FA01 memiliki role root dan FA02 memiliki role DESG. Misalnya di sini kita akan hapus kabel tercepatnya atau root port. Nantinya alternate port ini akan aktif. Nah, sekarang kita perlu menunggu beberapa waktu untuk mengaktifkan root port. Untuk mengaktifkan alternatif port, di sini bisa kita cepatkan. Nah, sudah. Nah, di sini untuk alternatif portnya sudah aktif. Nah, ini tandanya alternatif port akan menjadi jalan menuju designated port. Coba kita cek apakah COS-nya berubah atau tidak. Kita sudah berubah menjadi 3. Nah, di sini COS-nya sudah berubah menjadi 38. Artinya adalah 100 MB, yaitu 19 COS. Dijumlahkan menjadi 38.
Sekarang kita coba sambungkan lagi root port dan designated port atau ke root bridge-nya. Nah, di sini sudah kita cepatkan. Sebelumnya di sini memiliki tanda yang merah dan di sini masih hijau. Setelah kita cepatkan dan tunggu beberapa saat, sekarang di sini sudah berubah menjadi warna hijau dan di sini sudah warna merah atau orange lagi, yang artinya sudah terblokir kembali. Karena kita sudah menggunakan menyambungkan root port-nya lagi. Jadi, itulah cara kerja COS. Setelah kita belajar COS, kita akan memanipulasi bandwidth. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kemudian kita klik. Sebelumnya kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk enable. Kemudian kita masuk CONFT. Setelah itu kita ketikkan interface FA 0/2. Kita ketikkan speed 2. Lalu kita exit. Lalu untuk mereknya kita gunakan perintah show spanning tree. Nah, di sini cost-nya sudah berubah menjadi 100. Sekarang kita coba hapus interface FA 0/2 ini. Kemudian kita tunggu hingga FA 0/2 menjadi hijau. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi hijau. Lalu kita coba atur ulang, kita kembalikan seperti semula. Kita klik switch 1, kemudian kita tap CLI, lalu di sini kita masukkan CONFT, kemudian ketikkan interface FA 0/2. Lalu kita ketikkan speed 100 dan kita exit. Kemudian kita ketikkan show spanning tree. Nah, di sini cost-nya sudah berubah menjadi semula, yaitu 19. Jadi, itulah cara memanipulasi bandwidth. Selanjutnya, kita belajar cara memanipulasi root bridge. Nah, di sini saya menambahkan 4 PC. Nah, di sini saya bagi menjadi VLAN 1 dan VLAN 2. Masing-masing VLAN terdapat 2 PC. Nol ini jika ingin mengirim ke PC 1 yang sesama VLAN 1 ini, nantinya pesan tersebut akan kembali ke FA02 atau root port. Karena ini adalah jalur tercepat dalam root bridge, begitu juga dengan PC yang lain. Nah, untuk FA 0/1 ini bisa dibilang tidak digunakan karena ini bukan alternate port. Oleh karena itu, kita akan atur PC 0 ini agar bisa melemat. Oleh karena itu, kita akan mengatur
PC 0 ini agar bisa melewati FA 0/2 yang sudah seharusnya. Kita akan memblokir PC 0, kita akan memblokir FA 0/2 untuk VLAN 2. Jadi, VLAN 2 harus melewati FA 0/1. Untuk memblokir ini, kita perlu menggunakan root break. Root break-nya adalah switch 2. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita klik switch 2. Di sini kita akan mengganti priority-nya. Ketikkan saja spanning tree VLAN 2 priority 25456. Spanning tree. Nah, di sini kita enter. Setelah kita ketikkan spanning tree VLAN 2 priority 24576, kita enter. Kemudian kita ketikkan exit. Nah, bisa dilihat bahwa di sini pas ether Nah, bisa dilihat di sini sudah berwarna hijau, yang berarti alternatif port ini sudah aktif. Dan di sini juga FA01 sudah menjadi root pada switch 2. Jadi itulah cara memanipulasi root bridge. Selanjutnya, kita coba ping antar VLAN yang berbeda jalur. Pertama, kita coba hubungkan PC dengan switch terlebih dahulu. Kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Kemudian setelah kita sambungan semua menggunakan kabel otomatis, kita juga isikan IP-nya. Setelah kita tambahkan IP pada masing-masing PC, lalu kita masukkan PC ini ke VLAN. Karena VLAN adalah default, jadi kita hanya perlu mengkonfigurasikan VLAN itu saja. Caranya yaitu klik switch 1, kemudian masukkan PC 1 dan 3 ke VLAN 2. Mulai dari switch 1 yaitu kita ketikkan enable terlebih dahulu, kemudian CONFT. Kita masukkan interface FA 0/4 switch mode. Di sini FA 0/4 sudah masuk ke VLAN 2, kemudian kita ke switch 3. Kita lakukan cara yang sama. Di sini FA 0/4 sudah masuk ke VLAN 2, kemudian kita ke mode simulation. Nah,
pada mode simulation ini kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC3 atau ke sesama VLAN 2. Nah, di sini setelah kita coba kirim pesan dari PC2 ke PC3, di sini hasilnya successful. Selanjutnya kita akan belajar tentang STP switch. Di sini saya akan menambahkan 2 switch dan 2 PC. Nah, di antara switch 1 dan switch 2 ini saya menggunakan 2 kabel. Yang pertama, anggap saja yang di atas FA01. FA01 ini sebagai kabel utama dan FA02 ini sebagai kabel cadangan. Jika FA01 terputus, maka FA02 akan aktif. Di sini yang terblokir adalah FA02 milik switch 2. Nah, di sini MAC address-nya masih default. Jadi kita perlu mencari mana yang paling kecil. Nah, di sini terkecilnya yaitu switch 1. Switch 1 sebagai root bridge dan non-root bridge itu ada yang namanya root port, yaitu port yang terdekat dengan root bridge. Karena di sini keduanya sama-sama dekat, kita mempunyai cara baru yaitu dengan misalnya di sini jika portnya sama-sama 19, maka yang akan menjadi root port adalah interface paling kecil. Nah, di sini rootnya adalah switch 1. Sedangkan FA02 itu sebagai alternative port. Selanjutnya, kita akan belajar memanipulasi STP 2 switch. Yang pertama, kita klik switch 2. Kemudian kita ketikkan enable CONFT. Kemudian kita ketikkan juga spanning tree. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari STP port status. Misalnya saat kita menghubungkan kabel dari PC ke switch atau lainnya, nantinya kabel tersebut akan berwarna orange di awal dan akan berubah menjadi hijau. Untuk sampai di warna hijau, kita perlu melewati tahap listening, learning, dan forwarding. Kita coba cek untuk cabut kabelnya terlebih dahulu, misalnya di PC4 lalu di switch FA0/3. Nah, setelah kita lepas kabelnya, kemudian kita coba cek. Di sini kita ketikkan show span. Nah, di sini sudah menjadi listening, lalu learning dan forwarding. Jadi sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita belajar spanning port phase. Tetapi ini hanya berlaku di kabel yang terhubung pada komputer, tidak untuk dari switch ke switch. Kita akan buat PC4 menjadi port phase. Kita masuk ke CLI. Kita ketikkan interface FA0/3. Kemudian ketikkan spanning tree port phase. Nah, di sini F03 sudah menjadi port phase. Ini berlaku bukan untuk di mode terang. Cek apakah. Kemudian kita bisa cek dengan cara lepaskan FA03 lalu sambungkan lagi. Nah, di sini sudah hijau yang berarti berhasil. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.